Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, Bapak, semuanya yang di rumah? Semoga selalu dalam kesehatan sehat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Lenur Ajija dari program studi D3 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit diabetes mellitus. Nah, sebelumnya Ibu dan Bapak di rumah apakah sudah tahu apa itu diabetes mellitus? Ya, mungkin beberapa di antara ibu dan bapak mungkin sudah mengetahui ya apa itu penyakit diabetes mellitus. Oke, mungkin untuk supaya lebih jelasnya, saya akan menjelaskan dari definisi dulu ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai template ya. Oke. Nah, apa sih itu diabetes mellitus? Nah, diabetes mellitus ini merupakan suatu kondisi di mana kadar glukosa darah itu tinggi. Nah, berapa sih dikatakan tinggi? Yaitu lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, jika ibu dan bapak nih melakukan cek gula darah ke klinik atau ke puskesmas gitu ya, terus mendapatkan hasilnya itu lebih dari 200, maka harus kita curiga gitu bahwa itu ibu dan bapak terkena diabetes mellitus atau kadar glukosanya tinggi gitu ya. Oke, nah adapun penyebab dari diabetes itu ya, yang pertama itu ada dari faktor keturunan. Nah, kenapa sih dari faktor keturunan bisa menurunkan gitu ya? Karena kan yang namanya keturunan kan pasti ada hubungan dengan genetik gitu ya. Misalkan ibu dan bapak mempunyai anak nih, itu kan merupakan darah daging dari ibu dan bapak gitu. Nah, jadi karena ada hubungan dari faktor genetik itu gitu ya, maka bisa jadi gitu ya diabetes tersebut diturunkan akibat dari keturunan gitu. Nah, terus ada pun bila sekarang ibu dan bapak mempunyai penyakit diabetes gitu ya, nah ada kemungkinan gitu ya, ibu dan anak ibu gitu ya, anak ibu dan bapak ada kemungkinannya akan mengalami diabetes juga gitu. Terus ada faktor usia gitu. Kenapa sih faktor usia bisa mempengaruhi diabetes gitu ya? Karena kan di mana apa yang namanya lansia itu gitu ya, sudah memiliki keterbatasan dalam pergerakan gitu ya, sudah memiliki keterbatasan dalam beberapa organ gitu ya, tadi ya yang terutama itu pada pergerakan gitu. Nah, jadi di mana ketika kita gitu ya seringnya malas olahraga atau malas bergerak lah gitu. Terus apalagi kalau misalkan kita suka nih makan makanan yang manis-manis gitu. Terus tapi kita kebiasaannya tuh tidur gitu ya, jarang olahraga, jarang bergerak. Nah, itu bisa nanti gitu ya jika terus didiamkan gitu ya, atau ya tidak dihiraukan gitu ya, itu akan menyebabkan penyakit diabetes gitu. Nah, terus dari alkohol gitu. Nah, ini juga gitu ya, dari alkohol tersebut ya bisa juga menyebabkan diabetes mellitus gitu ya. Nah, jadi ibu dan bapak nih ya walau-walau ya kalau misalkan ada yang masih sering mengkonsumsi minuman keras gitu ya, atau yang mengandung alkohol gitu ya, itu sebaiknya dihindari gitu ya, karena hal tersebut juga dapat menyebabkan diabetes mellitus. Terus disebabkan oleh obesitas juga, itu bisa gitu ya ibu dan bapak. Nah, jadi sebisa mungkin ya ibu dan bapak tersebut harus bisa menjaga keseimbangan berat badan gitu ya. Itu dengan apa sih? Itu dengan menjaga pola makan gitu ya, dengan olahraga gitu. Nah, mungkin itu ya beberapa penyebab dari diabetes mellitus. Nah, terus sekarang apa sih gejala utamanya gitu? Nah, yang pertama itu ada polifagi gitu, atau sering disebut dengan cepat lapar gitu ya. Nah, bila mana ibu dan bapak ya merasa nih, wah saya sering cepat lapar, misalkan 3 menit kemudian lapar, 3 menit kemudian lapar, padahal baru makan gitu. Nah, ibu dan bapak harus curiga gitu bahwa ibu dan bapak eh, memiliki gejala diabetes gitu. Nah, terus sering haus ya, sering BAK pada malam hari gitu. Nah, ibu dan bapak harus bisa harus
bisa mencurigai hal tersebut gitu. Kalau misalkan ya tadi ada cepat lapar, sering haus, sering pipis pada malam hari gitu ya, terus berat badan turun drastis gitu ya, terus pandangan jadi kabur, sering semutan, cepat lelah, luka sukar sembuh gitu ya, atau lama gitu sembuhnya, terus sering mengantuk gitu ya. Nah itu harus jadi apa, harus cepat ditangani gitu bila ada gejala-gejala dari yang tadi saya sudah sebutkan gitu ya Pak. Nah terus yang paling ini gitu ya, yang paling parah tuh jika ibu dan bapak nih, kalau apa, kalau orang gitu ya yang memiliki penyakit diabetes, tergores sedikit itu lukanya tuh pasti akan lama sembuhnya gitu. Nah gitu ya Bapak Ibu, gejala utama dari penyakit diabetes ini. Terus adapun dari komplikasi atau jika tidak segera ditangani ya Bapak Ibu, nah itu bisa menyerang ginjal gitu ya, atau disebut dengan gagal ginjal gitu. Karena kan ginjal itu kan merupakan tempat penyaringan darah gitu ya, darah gitu. Karena nah jika apa, jika ya kadar gula kolesterolnya itu terlalu tinggi gitu ya, ya mungkin ya kita ibaratkan gitu ya, misalkan ketika bapak dan ibu punya sebuah ember gitu ya, semua ember gitu ya. Nah tapi ember itu tuh digunakan untuk apa, menampung air yang terus mengalir gitu ya, karena misalkan kerannya rusak gitu. Nah terus sama ibu sama bapak tuh biar nggak cepet penuh gitu ya, ibu sama bapak menggunakan busa gitu atau apalah gitu ya, atau kain yang dapat menyerap air gitu. Nah jika air tersebut ya, jika keran tersebut tidak segera dibenarkan, kita tidak segera di atas gitu ya, maka kan si busa itu gitu ya, yang lama-lama pasti akan apa, penuh gitu ya. Terus juga kalau penuh gitu ya, nanti ya tetap aja gitu, nanti si embernya itu cepat penuh gitu. Nah itu gitu ya bapak diibaratkan dari komplikasi dari gagal ginjal ini gitu. Terus juga bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi, terus katarak ya, terus kerusakan saraf gitu. Terus luka yang lama gitu. Nah terus di sini pun ada bagaimana sih cara pencegahannya gitu. Nah, yang pertama itu dengan patuh gitu ya. Apa sih patuh itu? Nah, P ini gitu ya, P-nya itu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter gitu ya. Nah, ibu dan bapak gitu ya, yang memiliki penyakit diabetes mellitus ini tidak cukup semuanya dengan obat saja gitu ya. Tapi harus bisa menjaga dari segi makanan, dari segi aktivitas gitu ya, dari pola hidupnya gitu. Terus sering periksakan gitu kepada dokter ya. Jangan sampai didiamkan gitu, karena tadi jika ibu dan bapak apa, dihiraukan gitu ya, penyakit diabetes ini akan menyebabkan dari beberapa komplikasi ini gitu. Nah, terus yang A-nya yaitu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Nah, jadi misalkan ya ibu dan bapak nih mendapat resep gitu dari dokter, terus atau sama dokter nih dianjurkan untuk melakukan terapi insulin atau apa gitu ya. Nah, ibu dan bapak itu harus patuh gitu ya. Harus mematuhi apa yang dokter sarankan gitu ya. Karena insya Allah gitu ya, ya walaupun gitu ya hakikatnya gitu ya, jadi apa, kesehatan itu kan milik Allah gitu ya. Tapi dokter itu merupakan kalau ini mas secara perantaranya gitu, supaya ibu dan bapak tuh menjaga kesehatannya gitu, yaitu dengan perantara dokter gitu. Jadi itu tuh secara tidak langsung merupakan juga apa, perintah dari Allah gitu ya, atau maksudnya ya intinya apa ya, proses kesembuhan dari Allah gitu, tapi perantaranya dengan dokter gitu ya. Terus yang T-nya itu tetap diet sehat dan gizi seimbang. Nah ibu dan bapak harus menjaga makanan ya, makanannya jangan keseringan makanan yang manis-manis gitu, harus dijaga. Terus yang U-nya, upayakan beraktivitas fisik dengan aman. Nah ibu dan bapak gitu ya, jika akan melakukan aktivitas itu harus menggunakan sandal gitu, karena apalagi jika terjadi apa, luka gitu di kaki ibu dan bapak itu sudah disembuhkan gitu.
Ya mungkin tadi ya sedikit saya sudah bahas gitu ya di komplikasi gitu ya, di luka lama, terus ada di gejala utama gitu ya. Nah, harus sering menggunakan alas kaki gitu supaya tidak terjadi luka pada kakinya. Terus hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya, yaitu zat yang akan membahayakan dia atau yang dapat berpengaruh terhadap penyakit diabetes mellitus ini gitu. Terus adapun cerdik, nah di mana C-nya itu cek kondisi kesehatan secara berkala. Nah mungkin ini gitu ya, patuh dan cerdik ini tuh mungkin maksudnya sama aja gitu ya Bapak Ibu. Nah hanya saja ininya uh, cara penyingkatannya itu beda gitu ya, kan ini patuh gitu ya, ini cerdik gitu ya. Tapi cara penyingkatannya itu sama aja gitu ya, yaitu cara menjarak periksa kondisi kesehatan gitu ya, hindari dari rokok, terus rajin aktivitas, sudah diet sehat gitu ya. Oke, selanjutnya ada cara penanganannya. Bagaimana sih gitu ya cara penanganannya? Yang pertama itu ada rutin mengecek gula darah gitu. Nah, sekarang banyak kan ya ibu bapak bisa dilakukan sendiri gitu. Seperti kayak alatnya gitu, banyak kan yang menjual gitu, itu juga bisa digunakan oleh sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan ibu dan bapak kurang paham nih cara penggunaannya, bolehlah gitu ibu dan bapak gunakan fasilitas kesehatan terdekat gitu untuk mengetahui kadar gula darah ibu dan bapak, terus melakukan olahraga rutin, terus mengontrol porsi makan dan membatasi lemak jenuh. Itu ya jadi ibu dan bapak tuh jangan makannya tuh ya terutama nasi gitu ya, kan nasi itu merupakan mengandung glukosa gitu ya. Jadi sebisa mungkin ibu dan bapak itu porsinya tuh dikurangi gitu. Biasanya nih ibu dan bapak sering makan 2 porsi atau sampai 5 porsi gitu ya. Nah, tapi sekarang gitu ya, karena misalkan ibu dan bapak udah tahu gitu ya memiliki diabetes mellitus, maka eh, apa sedikit dikurangi gitu. Terus menjaga berat badan gitu ya. Ya jangan sampai kan tadi penyebab dari diabetes itu kan merupakan salah satunya tuh obesitas gitu ya, atau kelebihan berat badan gitu ya. Nah, jadi cara penanganannya itu dengan menjaga berat badan supaya ideal gitu, supaya tidak berlebih, supaya tidak kurang juga. Nah, adapun di sini cara modifikasi lingkungan. Nah, yang pertama itu adalah pakai alas kaki untuk melindungi kaki agar tidak terjadi luka di dalam maupun di luar rumah gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan gitu ya. Manfaat dari menggunakan alas kaki itu supaya tidak terjadi luka gitu ya di dalam kaki ibu dan bapak gitu ya. Karena jika ada luka itu pasti sulit disembuhkan gitu. Terus rumah dan lingkungan yang bersih gitu ya, pencahayaan dalam rumah cukup dan terang gitu ya. Nah, sebenarnya kan misalkan kalau bapak sama ibu memiliki rumah yang penerangan yang misalnya yang redup lah gitu, itu kan nggak tahu gitu ya, misalkan ibu jatuh misalkan apa atom hektar gitu ya, atau itu gitu ya, atau ada pisau cutter gitu ya, terus kena kaki ya nanti juga akan berakibatnya luka yang susah disembuhkan gitu. Terus hindari baju, sepatu, sandal yang ketat gitu. Terus memodifikasi pengolahan makanan, berubah pola hidup sehat ya. Nah, terus minimal lah ibu dan bapak gitu ya melakukan olahraga 30 menit per hari gitu ya. Terus selanjutnya itu ada pentingnya penggunaan fasilitas kesehatan. Yang pertama itu untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan obat gitu ya. Karena kan tadi sudah sempat saya jelaskan gitu ya, bahwa penyakit diabetes mellitus itu tidak sembuh hanya dengan obat saja gitu ya. Tapi dengan cara menjaga pola hidup ibu dan bapak juga gitu. Misalkan nih kalau ya ibaratkan aja nggak gini, jadi misalkan ada gitu ya, ibu dan bapak punya nih penyakit diabetes gitu ya. Nah, terus ibu tuh sama bapak dikasih obat gitu ya sama dokter, tapi ibu dan bapak masih aja melakukan hal-hal yang bisa memicu diabetes gitu ya. Ya sama aja gitu, karena kan tadi yang udah jelas gitu ya, bahwa diabetes itu tidak sembuh hanya dengan obat saja gitu.
Nah, terus yang kedua itu mengurangi risiko terjadinya komplikasi. Nah, komplikasi yang tadi gitu ya, Ibu. Nah, saya lanjutkan ya Ibu, Bapak. Nah, yang ketiga itu untuk meningkatkan kepatuhan ya, kepatuhan pengobatan, terus meningkatkan kepedulian. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena bila mana Ibu dan Bapak ada yang ditanyakan, boleh tanyakan kepada saya atau melalui komentar. Baik, kalau gitu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.